Tes, apa bisa dengar suara saya? Tes, suaranya sudah jelas nggak? Terdengar Mas, tapi kecil ya? Ya bentar. Tes, ini sekarang udah jelas belum, Pak? Terdengar Pak, sudah jelas. Pak Rivaldo sama Mas Rehan udah siap?
Mungkin bisa saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta webinar pada siang hari ini. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita tetap semangat dalam menggali ilmu walau masih dalam keadaan seperti sekarang ini. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fikri Rinsya. Saya mahasiswa dari program studi D3 Teknik Komputer Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Saya di sini akan memandu acara webinar ini selama 2 jam ke depan. Dan kegiatan ini diinisiasi oleh program studi D3 Teknik Komputer dengan misi. Kegiatan ini juga sesuai bidang kompetensi di prodi D3 Teknik Komputer, yaitu yang membahas tentang IoT. Webinar kali ini yang berjudul Implementasi Internet of Things dalam Membangun Smart and Clean City. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan terlebih dahulu rangkaian acara webinar dan tata tertib webinar pada siang ini. Oke, rangkaian webinar pada siang hari ini, yang pertama ada pembukaan yang telah disampaikan oleh saya tadi. Kemudian dilanjutkan penyampaian dari pemateri 1, yaitu dari Bapak Rivaldo Mersis Brilianto. Dan dilanjut tanya jawab untuk sesi pertama. Dan selanjutnya ada penyampaian dari pemateri kedua, yaitu dari Mas Muhammad Mas Tuanku Muhammad Raihan. Dan dilanjut dengan tanya jawab sesi kedua. Kemudian yang terakhir ada penutup. Oke, langsung saja masuk ke acara selanjutnya untuk penyampaian materi dari pemateri pertama untuk Bapak Rivaldo. Halo Pak. Bapak Rivaldo sudah siap? Halo Mas Vicky. Ya Pak. Nih, udah siap belum Pak? Kira-kira mau menyampaikan materinya? Sebentar ya, lagi nyeting kamera. Siap. Jauh sekali. Oke, kita tunggu Bapak Rivaldo. Tunggu lagi ya. Sambil menunggu peserta lainnya, masih banyak yang belum masuk. Maju lagi deh. Baik, saya tadi lupa, saya belum menyampaikan tata tertib webinar, maaf. Sambil menunggu Bapak Rivaldo siap, saya akan membacakan sedikit tata tertib webinar. Saat acara berlangsung, mohon untuk para peserta dapat mematuhi mic, dan yang selanjutnya ada untuk sesi tanya jawab akan dilakukan 10 menit setelah materi menyampaikan materi. Dan jika bagi peserta yang ingin bertanya, mohon tulis di kolom chat meeting dan nanti akan saya bacakan agar dijawab oleh pemateri kita. Terima kasih. Oke, Mas Vicky, gimana? Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat. Ini udah siap belum Pak? Mau menyampaikan materi ini? Oh, siap. Ini sudah 62 juga pesertanya. Saya baru pertama kali pakai ini ya, metode Zoom-nya ini. Jadi ikutin info yang... Iya. Mungkin saya lanjutkan ya Pak. Oh. Di sini untuk pemateri pertama dari Bapak Rivaldo Mersis akan menyampaikan materi selama 40 menit dan dilanjut 10 menit untuk sesi tanya jawab. Namun sebelumnya saya akan membacakan CV terlebih dahulu dari Bapak Rivaldo Mersis Brilianto. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, berikut adalah CV dari Bapak Rivaldo. Nama lengkap adalah Bapak Rivaldo Mersis Brilianto, SPD MPeng. Beliau adalah lecturer at Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Beliau sekarang tinggal di Tegal. Beliau telah lulus studi magister
di Busan National University Busan, South Korea, jurusan Mechanical Engineering pada bulan Maret tahun 2017 sampai Agustus 2019. Sebelumnya, beliau telah menamatkan S1 di Kristen Satya Wacana University. Beliau mengambil jurusan Pendidikan Fisika pada tahun 2009 sampai 2014. Pengalaman beliau yaitu menjadi dosen di Politeknik Harapan bersama Kota Tegal sejak bulan Maret tahun 2020 sampai sekarang ini. Kemudian ada top skill yang dimiliki. Yang pertama ada research, kemudian strategic planning, dan English. Berikut ada penelitian yang telah dilakukan beliau, diantaranya yang pertama berjudul Design of Three-Way Blow Valve for Temperature Control of Gas Turbine Oil in CCTV. Kemudian yang kedua ada Design of Laminate Seal Installed in Triple Offset Butterfly Valve for High Temperature Operating. Kemudian yang ketiga ada Design of Spring Energy Seal. Kemudian bahasa yang beliau kuasai diantaranya yang pertama ada bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Korea dan bahasa Indonesia. Oke, 40 menit ke depan, waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak Rivaldo menyampaikan materinya. Monggo Pak. Oke, terima kasih Vicky. Saya ambil alih ya presentasinya. Sudah masuk? Oke, selamat siang semuanya. Saya akan menjelaskan topik hari ini. Kita akan belajar gimana membangun kota pintar dan hijau dengan teknologi IoT ya. Jadi perkenalkan sekali lagi saya dosen teknik dosen teknik komputer D3 Teknik Komputer Politeknik Harapan Bersama Tegal. Sebelumnya tidak jalan. Apa saja yang dibahas hari ini? Kita akan belajar tentang definisi kota hijau serta pintar. Kemudian tantangan membangun kota pintar. Ketiga, komponen-komponen IoT yang digunakan. Kemudian contoh proyek IoT. Oke, nah saat ini kita pasti sudah dengar-dengarlah definisi kota pintar itu apa. Nah, ini sudah tahun 2009, 2010 saya sudah mendengar kota hijau, Green City. Kemudian bergeser ke arah Smart City, sekarang ke arah Smart City ya. Kemudian ini ada jurnal, saya ambil dari jurnal ya definisinya. Jadi tahun 2013 itu sudah muncul kota pintar, ide kota pintar. Nah, kota pintar sendiri itu apa? Nantinya kota-kota di dunia ini akan berevolusi, di mana teknologi tinggi seperti teknologi komunikasi informasi ini bahasa Inggrisnya ICT, logistik, produksi energi, dan sebagainya. Ini bekerja sama untuk menciptakan manfaat bagi warga dalam hal kesejahteraan, inklusi, dan partisipasi, serta lingkungan. Tentu saja dengan perkembangan yang cerdas. Jadi ada AI, kemudian orang-orangnya ya juga cerdas dan tanggung jawab. Nah, yang mana itu diatur semuanya oleh kumpulan subjek yang terdefinisi dengan baik, sehingga pada akhirnya mampu menetapkan aturan dan kebijakan untuk pemerintah kota dan pembangunan. Nantinya, karena semua data itu dimonitoring, jadinya nanti akan, kalau AI kan bisa memberikan solusi ataupun saran mana yang paling baik. Nah, solusi-solusi tersebut nanti yang akan dipertimbangkan oleh para pemerintah untuk membangun kota lebih baik dan untuk mensejahterakan masyarakatnya tentunya. Komponen-komponen teknologi komunikasi informasi itu seperti ini nih. Berbagai macam ya, cloud computing, internet akses, data, teknologi komunikasi, transaksi, kemudian hardware, dan juga software. Ini komponennya. Nah, ini semua terintegrasi nanti.
Mengapa perlu membangun kota pintar? Ya intinya supaya kota dan apa yang ada di dalamnya, baik itu manusianya, penduduk, ya, kemudian lingkungan, itu bisa bertahan dan berkelanjutan ke arah masa depan. Nah, menurut Bibri, innovative cities itu menggunakan ICT. ICT itu yang tadi saya bahas ini, komponen teknologi komunikasi informasi, yang mana bisa meningkatkan kualitas hidup, kemudian secara urban operation itu penduduk, operasi penduduk dan juga pelayanannya itu efisien dan juga saling berkompetisi atau kompetitif. Jadi karena ada kompetisi atau kompetitif, mereka nanti bisa saling membangun karena nggak mau kalah, kemudian akan menaik kualitasnya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan di masa sekarang dan juga untuk memenuhi di masa mendatang, generasi mendatang. Yang mana beberapa bidang seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan juga budaya, aspek budaya. Itu tadi definisi kota pintar menurut Bibri juga, dan tujuannya kenapa perlu, ya untuk meningkatkan manusianya dan juga pelayanan bagi kita sendiri untuk masa depan dan juga untuk masa sekarang. Bidang-bidangnya yang seperti ini tadi ya. Oke, next. Nah, ini saya akan tampilkan beberapa kota dulu dan sekarang. Ini di Dubai, dulu 2000, dan sekarang ini jeda waktunya gila. Deket banget loh. Berapa tahun coba? 11 ya, 11 tahun. Perkembangannya 11 tahun. Dia sudah mencapai tahap ini nih. Cepet banget, tetapi nanti kita bahas apakah ini sudah kota pintar atau belum. Ya, ini tapi kita perhatikan ini sudah maju sekali di Dubai. Dari pinggiran pantai, kemudian hanya gurun pasir bisa menjadi kota seindah ini. Lalu ini adalah Seoul, Korea Selatan, tahun 1900 seperti ini. Masih mending ini ada peradaban, tapi kalau Dubai dia nggak ada peradaban sama sekali. Hanya ini city plan ya, rencana kota ini nanti jadi yang ini. Tapi kalau Seoul 1900 memang sudah ada peradaban, jadi tantangannya gimana supaya mereka bisa terus membangun. Nah, ini adalah Seoul. Ini apa ini? Ini hotel Indonesia nih. Ini berarti Jakarta, Indonesia. Kelihatan perubahannya menjadi semakin baik. Ini Indonesia, kemudian Singapura. Nah, ini Singapura. Tahun 2000 juga. Jadi bisa perhatiin ya, 2000-nya Dubai dan 2000-nya Singapura. Kemudian sekarang semua kota hampir mirip kalau sekarang. Tapi dulu itu berbeda sekali tahun 2000-nya. Kalau yang ini sudah ada peradaban, cuman ini 1900 lama sekali, ini 1960. Oke, nah apa yang bisa kita pelajari dari sini? Pertanyaannya adalah apakah kota-kota yang sekarang ini sudah menjadi kota pintar? Apakah kota-kota yang sekarang ini sudah bisa menjadi kota yang disebut hijau? Itu kan pertanyaannya. Mari kita lihat Singapura. Mereka pintar karena tempatnya sedikit, jadi mereka rapi banget pembagian lahan hijau. Lahan hijau itu seharusnya saya baca 30% dari total luas wilayah kota tersebut atau daerah itu. Jadi lahan hijaunya harus 30% supaya disebut kota hijau. Kemudian Jakarta kemungkinan besar 2050 akan banjir, akan terendam, tapi sedang mengadakan pencegahan. Ada Seoul juga rawan banjir sebetulnya, tapi mereka sama seperti Jepang sudah membuat kanal di bawah tanah. Kemudian Dubai ini masalahnya hanya air
tawar ya, air tawar. Mereka memompa air laut untuk jadikan air tawar untuk sekarang. Nah, ini beberapa kota pintar, beberapa kota yang maju. Tapi kita semuanya, kenyataannya ini, 4 negara ini, sedang menuju ke arah kota pintar. Sekaligus berusaha untuk memperbaiki supaya menjadi kota hijau. Kalau tidak hijau, maka akan sulit ke depan. Karena kualitas orang di dalamnya itu penting. Nah, prioritas kota besar, seperti Seoul, Jakarta, Singapura, Dubai, masalahnya itu supaya meningkatkan umur panjang untuk penduduknya. Ya, nah, ini area kunci yang dapat diintegrasikan dengan kota pintar. Jadi nggak kelihatan. Area kunci yang dapat diintegrasikan dengan kota pintar. Apa saja yang kita bisa utak-atik supaya kota itu bisa menjadi kota pintar. Ini seperti ini. Jadi karena kita makhluk bumi ya, penduduk bumi, ya kan? Penduduk bumi. Jadi mau nggak mau kita harus ketemu dengan CO2. Jadi kita nanti bisa deal dengan kualitas air atau kualitas air quality ini kualitas udara. Kemudian occupation, bagaimana pembagian lahan mana yang untuk dijadikan industri, kemudian pemukiman ataupun kemudian juga tentang ketenaga kerjaan juga bisa. Green urban areas ini tentang lapangan terbuka hijau, jadi lahan hijau. Kualitas air juga kita bisa monitoring. Kemudian turis dan budaya. Ini juga bisa. Kemudian, nah ini yang menarik nih. Pemerintah yang cerdas, jadi intelligent governance. Pemerintah yang melek teknologi, itulah bahasa Indonesia, melek teknologi. Menggunakan teknologi, melek teknologi, kemudian ke depan teknologinya akan jadi seperti apa. Terus, sustainability, jadi ini masalah transportasi ya, supaya penduduknya itu bisa kemana-mana dengan mudah. Mengurangi mobil, meningkatkan transportasi umum, yang mana transportasi umumnya itu harus terintegrasi. Oke. Ini ada contoh, kalau pernah saya rasakan di Korea ini enak banget. Nanti saya cerita kalau ada pertanyaan. Kemudian waste management, tong sampah pintar ya, contohnya yang paling gampang sekarang, tong sampah pintar. Terus digital transformation, legality and security, ini sudah masuk ke ranah blockchain sebetulnya sekarang. Kemudian smart energy, ini teknologi yang bisa, intinya ya, kita punya berbagai macam pembangkit listrik. Nah, gimana supaya kita bisa hitung teknologi ke depan kebutuhannya seperti apa, kemudian gimana cara membuat teknologi yang bisa mengharvest listrik itu dengan lebih efisien dan terintegrasi, sehingga nggak ada surplus energi terlalu banyak. Nah, terus, oke. Ada indikator gimana, kapan, dan bagaimana kota itu disebut kota pintar. Itu ada indikatornya, dan untuk menjadi kota pintar itu ada beberapa tips. Pertama, di dalam kota pintar itu seharusnya ada media atau sarana untuk berbagi pengalaman, informasi, kemudian proyek, tanggung jawab di antara kota. Nah, dan juga nih, ada tanggung jawab antara penduduk kota, stakeholder, dan juga para institusi, berbagai institusi. Sehingga nanti kalau pendapatnya dikumpulin, kemudian itu di-up, para penduduk dan juga stakeholder, serta institusi itu melek. Oh, ternyata ada masalah itu ya. Kemudian mereka bersama-sama saling sinergi untuk memutuskan. Kira-kira nih kalau masalah dibiarin, itu apa yang terjadi di masa depan? Kemudian apa yang harus kita lakukan di masa sekarang? Ini dulu, jadi ada sarana media, bisa IoT ataupun bisa
media, website, city government listen, seperti itu. Jadi kalau di Korea sudah ada website terbuka yang mana pemerintah itu pasti mendengar ketika minimal 50 orang itu assign tanda tangan. Jadi nanti badan itu akan melihat pertama kali kan sudah 5 tanda tangan itu, kemudian itu akan dinaikkan lagi ke pemerintah. Kemudian nanti biasanya trending, dari trending. Lalu akan ada hasilnya biasanya di broadcasting. Seperti itu. Kemudian tips untuk menjadi kota pintar berikutnya adalah menguatkan identitas kota tersebut. Bisa dalam rupa ciri khas, makanan, budaya, musik, wisata. Tegal itu sudah punya semuanya kalau Tegal. Jadi identitasnya sudah cukup kuat. Tinggal bagaimana meningkatkan teknologinya kalau saya perhatikan. Saya bukan ahli juga, jadi saya cuma pakai jelata. Nah, kemudian membuat kota itu bisa, jadi tujuannya supaya membuat kota itu menjadi lebih menarik bagi para penduduk, turis, dan bisnis-bisnis. Contoh yang paling mudah adalah Bali. Bali nggak menjual teknologi, tetapi Bali menjual identitas dan juga budayanya. Jadi bayangkan kalau budaya Indonesia itu hilang, Indonesia nggak punya apa-apa lagi untuk dijual. Dan nggak akan menarik untuk turis, bisnis. Jadi karena nggak ada yang dijual gitu. Korea masuk ke sini, Korean Wave, atau ombak Korea, atau budaya Korea masuk, karena mereka jual identitas. Ataupun Jepang dulu, sebelum Korea. Eropa dulu. Nah, Indonesia ini terus kalau kita bicara kota, kalau kita nggak punya identitas, maka kan sulit untuk menarik turis dan bisnis-bisnis. Jadi kita harus bangga terhadap culture-nya kita atau budayanya kita sendiri. Telur asin, kemudian ke laut main gitu. Nah, ketiga, fokus pada nilai etika, tanggung jawab sosial, dan kualitas pelayanan bagi penduduk dan perusahaan. Sebetulnya yang paling mudah untuk ditingkatkan ini kualitas pelayanan. Jadi kalau pelayanan bagi masyarakat itu gampang, maka masyarakat nanti akan belajar sendiri dan senang ya untuk ke pemerintah. Lalu ada etika, tanggung jawab sosial, ini lebih ke pribadi, Nah, ini indikatornya. Jadi ada di kota yang bisa kita utak-utik itu ada alam, kemudian lingkungannya dibikin atau dimanipulasi, kemudian air, kemudian ada limbah, transportasi, energi, ekonomi, sampai juga ke ICT atau teknologi komunikasi informasi. Jadi kemudian indikatornya apa? Ini cara bacanya satu-satu. Jadi kalau mau ambil air, inputnya apa? Proses mengolahnya gimana? Outputnya apa? Kemudian yang kelihatan apa? Terus nanti impact-nya apa? Kemudian mau fokus di mana penelitiannya? Mau ke arah sustainability atau berkelanjutan atau lingkungan planet, ataupun ini prosperity, ini kesejahteraan. Jadi sugih lah, kaya. Ini smartness, ini mau hard atau soft tergantung. Ini agak tinggi nih, ini susah. Jadi lebih baik main ke sini, pilih satu aja. Nanti kalau misalnya topik mau TA, mau fokus kemana, ekonomi, kita enggak sih kalau teknik komputer. Mungkin health, well-being, safety, water and waste, transport, environment kita bisa. Indikatornya ini kalian bikin, ini rule-nya. Terus nanti mana yang mau kalian incer untuk ditingkatkan supaya mereka tuh bertahan di masa mendatang. Oke. Target untuk menjadi kota pintar dan hijau. Ini saya pakai bahasa Inggris ya, karena lebih gampang menyampaikan juga. Nah, jadi kalau kota pintar dan hijau sekarang targetnya adalah mengurangi emisi CO2.
dan juga meningkatkan masalah lingkungan ya. Kita tahu musuhnya kita itu sebenarnya CO2, pemanasan global itu. Jadi dimulai dari kota dulu. Kemudian SUMP, Sustainable Urban Mobility Plan, ini kita harus mengurangi mobil pribadi, penggunaan mobil pribadi, dan memperbolehkan manusia itu untuk berpindah atau traveling lebih efisien dan juga bisa berkelanjutan lah, gampang gitu pindah-pindahnya, dan juga dia bisa aman. Nah, ini aman karena prioritasnya kota besar itu penduduknya. Biasanya kota negara maju itu masalahnya di penurunan angka kelahiran. Nah, kalau penurunan angka kelahiran itu artinya nggak punya masa depan, nggak punya masa depan. Makanya manusia itu nanti berharga di sebuah kota. Lalu redesigning, jadi membuat lagi kita public transportation supaya sesuai sama keinginan atau kebutuhan si pengguna, atau dalam kasus ini penduduk. Mau yang lebih efisien, kemudian lebih cepat juga informasinya, terus di handphone gampang dilacak. Kemudian saya bagi pengalaman kalau di Korea ada tiap halte bis itu sudah ada LCD, kapan bis ini datang, berapa lama tunggunya. Nah, yang saya maksud dengan masyarakat itu lebih gampang untuk mengakses informasi. Dengan demikian kita masih bisa nunggu ataupun pergi ke beli kopi sebentar untuk nunggu bisnya datang. Terus ada mengembangkan mobil ataupun ya transportasi tapi antar kota, kemudian antar koneksi juga. Kayak haltenya berhenti di mana? Apakah haltenya dekat mall, ataupun dekat subway, atau dekat terminal, atau dekat airport, bandara, seperti itu. Jadi ini harus di PR. Jadi PR-nya itu banyak kalau kita mau berbenah. Ini harus terintegrasi semua. Kemudian nanti ada bike and car sharing, electric mobility, ini udah ada di Indonesia, carpooling. Kemudian meningkatkan kualitas lingkungan dengan mengurangi kebisingan dan juga polusi udara, dan kalau ini recovering itu memulihkan, jadi juga artinya bisa melebarkan urban space. Jadi biar orangnya itu punya lingkungan lahan terbuka hijau juga kalau di kota ya, kita bicara kota. Terus kita juga harus menurunkan biaya transportasi, konsumsi energi, dan juga sampah. Ini serius, masalah serius. Terus ini tentang lingkungan hidup sebetulnya. Saya nggak mau banyak bicara tentang ini, lingkungan hidup. Nah, apa saja yang sudah proyek IoT apa yang sudah berjalan di bumi atau di sekarang? Ini sudah ada kalau Jakarta, saya pernah lihat ada juga. Ini kalau di Korea, ini di China, Korea, Jepang, Eropa, Amerika, ini sudah ada seperti ini. Jadi sepeda itu memang berjejer seperti ini. Kadang ada 5 sepeda, dan itu seperti spot-spot. Jadi bisa dideteksi di handphone juga. Nah, sepedanya ini pasti berada di dekat halte bis. Jadi ketika turun dari bis, kalau mau pulang ke rumah agak jauh, kita bisa men-scan sepedanya untuk di-unlock. Ini sudah terintegrasi dengan internet. Jadi sepedanya ada di mana, itu bisa dideteksi satu persatu, dilacak gampang, dan murah, biayanya murah sekali. Ini
Jadi mengurangi angka mobil juga, karena nggak semua biaya naik mobil itu lebih mahal daripada biaya naik public transportation. Jadi masyarakat sendiri nanti akan berpikir, karena transportasi umumnya bagus, jadi masyarakatnya akan pindah dengan sendirinya. Itu nah. Kemudian ada IoT lagi, ini cuaca ya. Kalau cuaca di handphonenya kita sekarang itu alatnya seperti ini, kurang lebih beda-beda ya. Jadi dari sini kemudian berubah, datanya kemudian dikirim ke pusat server, kemudian handphonenya akan mengakses. Terus ini convenience store robot yang ada di kalau ini minimarket kecil ini GS25 itu kecil kayak Alfamart di sini. Ini ada robotnya sudah. Nah ini Kick ini apa namanya? Ini skuter. Kalau kamu sebut skuter di sana. Mainannya Po ini. Ini juga sudah di sharing, tapi ini agak mahal, jadi lebih baik pilih yang ini. Next. Ini juga Traveloka sebetulnya juga sudah canggih. Kita punya Traveloka, gunain juga sering. Nah, satu proyek besar, ini besar banget ketika COVID terjadi di Korea di awal. Ini saya ambil baca di sini ya, jadi ini jurnalnya. Nah, mereka gila-gilaan untuk membangun sebuah aplikasi, bukan aplikasi, lebih tepatnya data yang terbuka, yang bisa diakses oleh aplikasi terkenal. Ini aplikasi terkenal, Naver, KakaoTalk, ini aplikasi terkenal, seperti Google, tapi berbahasa Korea, bahasa Inggris juga, dan nyaman digunakan di Korea. Jadi mereka memprioritaskan aplikasi apa yang paling banyak dipakai oleh masyarakat. Ketika COVID terjadi, yang paling langkah pertama adalah masker. Ya, masker. Terus gimana mereka mengkoleksi data? Jadi mereka mengkoleksi data itu dari retail ataupun bisa disebut kayak toko. Di tiap toko tuh punya aplikasi sendiri. Jadi aplikasi sendiri kemudian bisa desain ke terbuka. Jadi waktu itu hampir semua data pribadi termasuk toko itu sudah di-share ke pemerintah, hampir semua. Jadi farmasi, post office, smart ya, ini semuanya kirim data. Jadi jumlah masker, tentunya ada masker standar maskernya. Ini kok banyak lah. Jadi ada masker tertentu yang di-track. Ya, ada grade-nya, grade KF80, grade KF94, grade KF99. Ini ada grade yang bisa di-track. Jadi cuma ini aja yang bisa di-track kasus itu. Ketika itu, karena ini menjadi yang bisa ngelawan COVID, kemudian data yang ini, mereka semua akan mengirim data berapa yang ada sekarang di tempatnya mereka. Post office, apapun ya, jasa ekspedisi juga akan mengasih tahu ngirim kemana. Kemudian Mart akan memberitahu berapa banyak yang mereka miliki sekarang. Terus datanya akan dikirim. Nah ini besar kalau yang ini besar. Kemudian yang memberikan data siapa? Ini ya banyak banget ya yang bekerja sama untuk negaranya, bahkan ada yang menyumbang juga. Kemudian penggunaan data. Jadi setelah semuanya dikirim, kan ada aplikasinya nih seperti Naver, Kakao. Ini kan yang bisa diakses sama masyarakat umum. Nah ini. Terus kita bagaimana mereka memberikan keterangan supaya lebih gampang dibaca. Nah,
mereka akan mengasih tahu. Jadi karena supply masker terbatas. Jadi misal ada lebih dari 100, warnanya hijau di tempat itu. Jadi kalau ada misalnya satu Mart, Alfa Indomaret, satu Indomaret gitu ada 100 masker, hijau pasti di map hijau. Kemudian yang ditampilkan nanti seperti ini. Nah, nanti hijau, ini berarti kalau kita jalan ke sini masih ada pasti. Tujuannya apa? Karena masker itu menjadi hal yang begitu penting waktu itu. Sehingga kalau kamu muter-muter nyari, akan menghabiskan banyak waktu kamu. Jadi, alangkah baiknya kalau tiap masyarakat itu bisa mengakses dan cari tahu di mana tuh masker yang ada. Sehingga waktu mereka ke tempat itu, mempersingkat waktu lebih tepatnya. Efisien, jadi pergi sebentar, nggak usah muter-muter, ke toko itu pasti ada. Nah, ini adalah sistem IoT yang mereka bikin, terintegrasi semua, ya dari masker sampai stok, kemudian sampai ditampilkan dengan mudah. Ini contoh besar, proyek besar IoT. Bayangkan, ya sekarang kita bicara data, berapa banyak data yang dikirim. Korea Selatan, penduduknya sekitar 51 juta. Data yang mereka kirim ke internet itu besar sekali. Bandingkan Indonesia, 270 juta. Nah ini bisa rekan-rekan bayangkan berapa besarnya itu server yang kita butuhkan untuk menampung semua data ini. Nah, ini masih kecil, tapi kalau kita bicara penduduk, nanti masuk ke proyek IoT ke depan, berapa banyak data dikalikan skalanya saja. Oke, jadi apa tantangannya kan? Pertanyaan itu, apa tantangannya gitu? Kita punya banyak proyek, kita mau ningkatin, tapi apa tantangannya? Infrastruktur, jadi infrastruktur digital atau konektivitasnya itu yang penting. Kita perhatikan di grafik ini. Bayangkan, infrastruktur ini digunakan itu siang dan malam. Berbagai device, ya kalau saya aja pakai handphone sama laptop, belum lagi kalau teman-teman di rumah, satu rumah ada berapa handphone. 2015-2017 grafiknya semua nggak tinggi, tapi ini tajam. Dari tahun 2018, 2021 ini prediksinya sekarang ini meningkat tajam, kemudian prediksi di masa mendatang lebih tajam lagi. 5G masih sedikit ya area yang di cover ya. Area yang di cover masih sedikit. Yang sekarang memang masih WiFi biasa, lokal. Tapi ke depan pasti 5G meningkat. Tentu saja biaya kuota akan lebih mahal. Nah, bicara tentang teknologi jaringan komunikasi, kita perlu belajar lagi sebelum nanti saya jelaskan komponennya. Ketika kita punya kita perlu tahu dulu ciri khas tiap-tiap jaringan. Jadi yang pertama, kalau cara membacanya, baca grafik ini itu jarak, kemudian ini data rate atau jumlah data yang bisa dikirimkan tiap detik. Ini kotak ini ya, jadi kotaknya bukan berarti Bluetooth itu bisa 100 meter, enggak. Jadi yang dilihat kotaknya saja. Dan mereka semua yang ada di sini itu rentang jaraknya itu 100 meter maksimal. Maksimal juga masih megabytes. Ya antara mau. Bluetooth juga sudah byte hitungannya. Kemudian LAN, kabel LAN itu juga sampai 100 meter, tapi kapasitasnya data rate-nya gede banget sampai giga. WiFi juga. Kemudian WAN yang kita pakai ini dulu teknologi 3G, CPRS, 2G, 3G, LTE, kemudian nanti 5G. WAN itu ada LoRa, Sigfox, LTE-M, NB-IoT gitu. Nah, WAN ini ya, dia konsumsi energinya sedikit, bisa pakai baterai, dia nggak begitu banyak, tetapi
Kalau misalnya WAN itu seperti LP1 ini kayak LoRa lah contoh, kalian kalau dua device masih bantu jawaban nggak perlu regulasi pemerintah. Tapi misalnya kalian banyak, itu kalian perlu izin. Karena dia mainnya ringnya besar. Dan kadang nanti bisa ganggu sinyal yang lain gitu. Kalau 5G, ini sih high end teknologi ya. Jadi 10 GB per second, nggak akan ada lag sama sekali. Tantangannya banyak. Tantangannya banyak banget. Kalian mau ke arah manusianya ini. Tapi kalau kita mah mobilitas environment aja. Kalau teknik komputer berkecimpung di sini aja. Di sini bukan ranahnya kita. Kayak bisa kita otak-atik yang ini. Seperti otonomus berbagai macam ya. Tak berawak, mobil, kapal, tak berawak. Ini bisa mobility, environment itu limbah, waste management juga. Sekarang karena kita ya kan juga pendengarnya kota Tegal ataupun ada yang di luar kota, saya akan ambil contoh di kota Tegal dulu ya. Jadi persoalan limbah Tegal itu punya beberapa topik kita angkat sebetulnya baik untuk TA ataupun penelitian. Ini ada limbah plastik itu paling banyak. Kemudian sampah ya, terus kalau banjir itu banyak banget. Nah, wali kota kita pernah bicara seperti ini di kota Tegal, walaupun tidak ada gunung, tidak pernah terjadi longsor atau tanah bergerak. Posisi kita ada di pesisir, jadi biasanya nih ada banjir. Harapannya semua siap, tim selalu memantau. Ini garis bawah ya, semua siap, tim selalu memantau dan ada dapur umum. Kita bisa memantau ketinggian air laut. Kemudian kita bisa membuat mereka siap dengan website nanti. Ini ide aja sih. Dan sebetulnya sudah TA-TA juga banyak yang mengarah ke sini. Tinggal kita nanti diaplikasikan ke pesisir ya, terutama untuk masalah banjir. And then, let's go. Kita juga punya 35 wisata yang terbaru ya, hits nanti. Cuman kan kita nggak bisa sekarang. Jadi kita bisa membuat platform wisata, tapi yang bagus ya. Artinya ada informasi kalau itu naik apa, harus naik bis atau angkutan nomor berapa ke berapa. Itu kalau naik transportasi umum. Kemudian kita ini juga PR banyak, gimana meningkatkan efisiensi energi, smart retail, healthcare, office, dan juga penggunaan lingkungan tempat kerja. Ini bukan tempat, sebetulnya ada gedung kosong, bisa nggak itu dikontrakan atau dibagi-bagi dan disewakan per blok. Jadi ada satu lantai disekat-sekat itu disewakan aja, tapi dengan harga murah dan lebih gampang untuk menggantikan subscribe atau berlangganannya gitu. Terus komponen IoT, yuk kita cari tahu kesamaannya nih. Ini kesamaannya ada ini, ya. Ada sensor, ini sensor ya, sensor. Ada microcontroller atau dan juga mikroprosesor. Oke, kita break dulu ya, ada azan.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kesamaannya ada sensor juga, kemudian ada WiFi. Tadi sudah saya sebutkan yang ini ada WiFi ataupun bisa disebut gateway-nya ya. Terus nanti ke server, mau pakai SQL, kemudian baru nanti tampilannya kayak apa interface-nya. Oke, jadi ketika itu ada 4 komponen utama itu tadi. Jadi ini ada sensor, terus aktuator itu yang penggerak. Contoh aktuator itu ada pompa, relay, servo, kemudian motor DC dan juga drivernya. Sensornya tuh banyak, tapi ini kalau bicara soal industri ini bukan yang dipakai di industri ya. Ini cukup aja sih, cukup untuk proyek-proyek kecil ini cukup lebih dari cukup. Tapi kalau di industri yang kena debu, suhu tinggi gitu-gitu ini harus beli sensor lagi. Nah ini boardnya, jadi ini Node MCU ESP8266. Yang harus diperhatikan tuh ini versinya, SoC-nya lah, prosesornya lah. Ini 8266. Ini merek atau pabrik membuat perakitnya. Jadi jangan bingung ketika googling ESP8266 kok ada Node MCU, kemudian Wemos, itu cuma merek dagang gitu. Kemudian ada lagi Lolin ya, jadi ada banyak lah, itu ada merek-merek juga. Jadi yang diperhatiin tuh pertama microchipnya, SoC-nya, prosesornya tuh udah apa. 8266 itu cukup yang proyek-proyek kalau mau WiFi itu udah cukup. Kemudian kalau mau ada Bluetooth itu pakai yang ESP32. Ini ada macam-macam ya. Ini ESP32. Nanti di Arduino IDE juga sudah ada sendiri nih, Darkit versi 1 ini sudah ada. Jadi pinnya lebih banyak, terutama pin analognya kalau ESP32. Jadi ESP32 yang ini yang lama. Lalu ada PTGO, ini ESP32 yang sudah terintegrasi dengan LoRa. Jadi kalau mau main remote control atau komunikasi jarak jauh, tapi jangan sampai ada halangan, karena dia kalau ada halangan ini berkurang drastis, susah. Dan ingat ada rekomendasi untuk menggunakan tempo. Ya. Terus kalau Arduino gimana? Arduino Uno. Cara untuk IoT-nya bisa, kalian beli aja ESP8266 modulnya atau shieldnya. Cuma menurut saya ribet, karena colokannya banyak, nanti pinnya habis. Jadi saranku langsung lompat ke ESP8266 ataupun SP32. Kalau mau yang jaraknya lebih jauh lagi, LoRa. Raspberry Pi sekarang udah 4. Ya, jadi ini semua boardnya. Kalau kalian mau pengen tampilan nanti ada pakai monitor seperti komputer, betul-betul komputer, yang mana bisa dipasang di suatu ruangan, ada interface yang bagus, Raspberry Pi, cocok. Nah, terus gimana misalnya kita mau robot ataupun dua jenis ya, ini otak, ini masternya, ini slave-nya. Jadi ini yang kontrol, ini bisa input, kemudian bisa outputnya di sini. Nanti Arduino bisa ngontrol lebih banyak lagi, ini di cabang. Ini master and slave, pakai I2C juga. Kemudian dari Raspberry Pi juga kita bisa koneksikan ke Arduino. Kalau misalnya kalian mobil otonomus, kameranya masukkan ke sini. Dari sini kemudian nanti outputnya kalian seperti ini. Jadi kasih aja sinyal digital mereka. GPIO. Ini ke analog digital ya. Kalau mau di analog ya yang ini analog, yang keluarnya analog nanti. Gitu. Terus setelah tadi belajar board, kita harus
tahu juga nanti datanya mau dikirim kemana atau servernya kemana gitu. Ini yang disediakan. Kalau yang nggak bisa MySQL, ini solusi yang baik dan juga nggak bisa coding di handphone Arduino. Ada ini ya, jadi bisa gunakan. Kemudian kalau Azure ini dari Microsoft, kalau mau pakai ESP32 harus diinstal MicroPython dulu, jadi nggak bisa kalian coding di ESP32 untuk pakai Azure, harus MicroPython dulu. Kemudian, nah ini yang kalau pinter MySQL nih, ini langsung aja kalian beli hosting, kemudian bikin website, atau mau pakai XAMPP ya, XAMPP, itu bisa, kalian langsung main aja ke MySQL nanti, coba-cobalah. Kemudian domain dan hosting contohnya, kemudian ini domain dan hosting, mereka semuanya diain, price-nya juga beda-beda, tergantung kebutuhan, sesuaikan sama kebutuhan, harus berpikir kira-kira user yang nanti masuk, data yang masuk itu berapa banyak. Ya. Kemudian ada, nah ini smart farming. Ini kalau bayangkan kalau masa depan seperti ini coba, petani pakai laptop, kemudian saling diskusi. Nah ini bisa jadi generasinya kita nanti gitu. Ya. Nah ini contoh proyek smart farming. Jadi yang bisa diukur ini, misalnya tanaman apa, beda tanaman beda lagi kebutuhannya kan gitu. Displaynya apa, baterainya apa, kemudian ini untuk kalau misalnya redup atau udah malam pakai solar panel otomatis kebuka nanti. Kemudian misalnya kering, tanahnya kering, nanti bisa deteksi pakai sensor kelembapan ya, kapasitif. Nah, kemudian nanti kalau kering berarti mengaktifkan pompa ngambil dari water tank, kemudian siram seperti itu. Terus misalnya indoor tuh ini ada kipas, kemudian ada kelembapan. Ini indoor yang ini di setup untuk indoor, ini outdoor. Yang sederhana lebih lagi pakai Blink. Tutorialnya banyak sekali di internet, jadi kalian bisa belajar sendiri sebetulnya. Dan kalau lab D3 Teknik Informatika cukup lengkap labnya. Kita bisa semua sensor ini ada. Jadi sebetulnya rajin untuk minjem, kemudian pakai gitu aja. Pakai, cari, searching, nggak usah nunggu dosen yang ngajar, bisa sendiri. Kalau rajin bisa sendiri. Tanyalah sama dosennya nanti, gimana caranya. Terus ini tampilannya ini indoor, jadi harus ada kipas untuk mengurangi humidity atau kelembapan. Nanti tampilannya seperti ini. Terus animal feeder atau mesin otomatis pemberi makan. Jadi ini kucing, ayam, kemudian ikan cupang, bisa semuanya. Bisa dimonitoring nanti. Kemudian masalah di kota, ada tempat sampah pintar ya, langsung pakai LoRa dia. Mungkin ke pusat. Jadi ini nanti bayangin ya, tong sampah itu kan ada di mana-mana tuh. Rutenya bisa macam-macam. Nah, kalau kita tahu tong sampah mana yang penuh, sebetulnya kan nanti bisa ngarahin si driver supaya cari jalan yang sesuai, yang efisien. Jadi nggak perlu dia muter ngecekin satu-satu, muter sini, karena yang pun di sini. Jadi dia ambil rute ini, geser, kemudian ke sana. Ini pinter gitu, pinter, efisien, kan nggak perlu ngurangin, karena tujuannya kan ngurangin konsumsi energi, bensin juga, lurus kanan, sampai ambil semua. Seperti ini terminologinya. Jadi nggak perlu ngecekin satu-satu, langsung aja misalnya penuh, mobilnya ini nempel sampai ke tempat sampah, tempat pembuangan akhir. Itu. Jadi yang disebut nanti pintar gini nih. Oke, dari saya selesai sampai sini ya. Cuma yang membatasi problem solving adalah kreativitas kita sendiri. Jadi banyak-banyak cari masalah, kalau bisa cari sendiri, kemudian cari berpikirlah kreatif.
Oke, Vicky, saya kembalikan ke Vicky. Silakan, Vicky. Terima kasih untuk Bapak Rizal telah menyampaikan materinya. Bagi peserta yang ingin bertanya tentang materi yang telah tadi dipaparkan oleh Pak Gubernur, monggo bisa ditulis di kolom obrolan. Mungkin sambil menunggu ada pertanyaan, saya penasaran nih Pak tentang tadi Bapak kan lulusan dari Korea. Beda nggak sih Pak di sana dibandingkan sama kota-kota yang pernah Bapak kunjungi yang ada di Indonesia? Mungkin Sebentar. Vicky. Oke. Suara saya terdengar jernih? Jelas Pak. Oke. Apa tadi pertanyaan, bisa diulang Vicky? Perbedaan apa? Bapak kan nih pengalaman di Korea Pak. Nih apa sih bedanya kayak yang di Korea sama dibandingkan kota-kota yang ada di Indonesia yang pernah Bapak kunjungi gitu? Kayak dan menggunakan apa saja di sana di kota Pintar. Mungkin bedanya gitu dengan Indonesia. Perbedaan kalau data yang terintegrasi sih bisa dibilang gitu. Kalau kita di sini kan sudah ektp sudah ya, kemudian dari situ transportasi bisa ke-track semua sebetulnya kita, karena kan pakainya data KTP dan juga ataupun SIM ya. Kalau di sana satu KTP itu cuma bisa satu nomor telepon. Jadi semakin menyempitkan untuk berbuat kriminal. Itu satu. Kemudian karena satu ID atau satu KTP itu satu kartu nomor handphone, sehingga confirmation methodnya itu gampang. Mau daftar apa-apa gampang. Terus kita gunain handphone, mau membayar apapun gampang. Ada kartu virtualnya bisa pakai. Terus transportasi juga. Jadi contoh kita bisa pergi ke tempat, kita bisa menggunakan kartu transportasi. Di sana ada kartu transportasi, kartunya itu bisa diisi pulsa, kemudian bisa kita gunakan untuk 3 kali ganti transportasi. Jadi dan nggak bayarnya cuma sekali, tapi bisa dipakai 3. Berangkat pakai bis, kemudian transit jadi kereta subway, kemudian ganti lagi jadi bis. Ini masih gratis gitu. Terus sharing sepeda juga gampang. Kalau di sini agak riskan ya, karena sepeda gampang dicuri. Kalau di sana gampang ke-track, jadi agak sulit gitu. Itu sekilas perbedaan di sini dan di sana sih. Cuman kalau melihat Indonesia nanti ke arah sana pasti, karena sudah kelihatan trennya. Itu sih, Vicky. Oke, terima kasih ya Pak. Ini untuk peserta tidak ada yang mau bertanya lagi selain saya. Mungkin langsung kita lanjut ke materi kedua. Baik, untuk mempersingkat waktu, berhubung tidak ada yang bertanya, kita akan ke acara selanjutnya, yaitu ke penyampaian dari materi kedua, yaitu dari Mas Muhammad Rehan. Halo Mas Rehan. Halo Mas. On-kan kameranya Mas. Oh iya. Oke, sudah terlihat ya? Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini sekarang lagi di kosan atau di mana? Di rumah saya. Iya. Asalnya asli dari Jakarta atau dari mana? Asli saya Aceh, tapi tinggal di Jakarta udah lama. Berarti sekarang menetap di Jakarta ya Mas? Iya, menetap di Jakarta. Kayak gimana? Udah siap Mas untuk menyampaikan materinya? Sudah Mas.
Oke, nanti sama seperti pemateri pertama, Mas Rehan akan menyampaikan 40 menit dimulai setelah saya membacakan CV singkat dari Mas Tuanku Muhammad Rehan. Sebenarnya untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan bacakan CV singkat dari Mas Rehan. Nama lengkap adalah Tuanku Muhammad Rehan, keren banget namanya. Beliau adalah seorang audit sistem junior. Beliau tinggal di Mahagoni Park, Mutaro Jaya, D1, nomor 20, Tangerang Selatan. Sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, semester 7. Benar, Mas? Revisi, ada sedikit revisi dari situ. Itu 1,5 tahun yang lalu ya, saya semester 10 sekarang berarti. Oh, sorry Mas, berarti saya baca CV yang lama. Mas Rehan mengambil jurusan Teknik Informatika. Betul. Sejak tahun 2016 sampai hingga sekarang. Betul. Sebelumnya pada tahun 2013 sampai 2016, Mas Rehan di Pondok Pesantren Modern Syahid Nature Science. Betul. Skill yang dimiliki Mas Rehan dan ada yang pertama Arduino Uno dan Python atau Raspberry Pi. Terus Mas Rehan ini tertarik pada bidang robotik dan embedded system ya Mas. Pengalaman Smart ATM Project as Programmer pada bulan Mei 2018 Agustus sampai Agustus 2018. Kemudian penghargaan ada sertifikat. Yang pertama ada Software Development Fundamentals dan ada HTML5 Application Development Fundamental. Bahasa yang bahasa ini antaranya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke Mas, waktu 40 menit maksud saya untuk memaparkan materi, waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Rehan. Baik. Mas, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Vicky yang telah menjadi moderator, dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Rivaldo yang telah memaparkan materi sebelumnya, dan kepada seluruh panitia yang mengizinkan saya untuk menjadi pemateri pada acara ini. Pertama saya izin ambil share screen-nya dulu ya Mas. Baik, sudah terlihat ya layar saya. Nah, untuk materi saya kali ini sedikit berbeda ya, mungkin dengan materi sebelumnya. Jadi, kalau di sini, saya ini mengajarkan, mungkin kita lihat dulu judulnya, How to be a IoT Developer atau Engineer. Jadi, maksud saya di sini, lebih tepatnya, saya mengajarkan step-stepnya, apa saja dasar-dasar yang harus dipelajari untuk menjadi seorang IT developer. Tujuan saya di sini untuk yang belum pernah ya, yang belum pernah menjadi engineer dalam bidang IoT, seperti itu. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang selama ini misalkan belajar pemrograman hanya di bidang web, sekarang kita akan belajar untuk IoT developer, tapi ini untuk dasarnya saja. Baik, sebelum masuk ke materinya, saya menjelaskan sedikit timeline saya, bagaimana saya bisa menjadi IoT developer. Jadi nanti bisa lihat bagaimana saya. Pertama, saya 2016 mulai di UIN Jakarta. Seperti pada CV, sebelumnya saya merupakan lulusan pondok pesantren. Jadi tidak ada bidang teknologi sama sekali. Jadi saya tidak berasal dari SMK Informatika atau apapun itu. Jadi kosong. Atau istilahnya saya buta dalam bidang teknologi saat itu. Saya tidak mengerti yang namanya bahasa pemrograman, nggak ngerti caranya programming, untuk install aplikasi susah. Pada saat itu saya seperti itu. Kemudian saya mulai masuk ke jurusan teknik informatika. Seiring berjalannya waktu, saya mulai belajar secara pelan-pelan, mulai dari belajar bahasa pemrograman, segala macam. Kemudian kalau pada UIN, jadi di kampus UIN itu ada penjurusan, ada 4 penjurusan, ada software engineer, kemudian ada jaringan, ada multimedia, dan terakhir ada sistem benam. Nah, embedded system ini yang paling dekat dengan kata-kata IoT, seperti itu. Jadi dalam kurun waktu 2016 sampai 2019, saya sebisa mungkin mengambil mata kuliah yang penjurusannya ke sistem benam. Ada sistem digital, kemudian ada sistem benam, kemudian ada robotik juga, kemudian ada wireless sensor network, seperti itu. Kemudian pada tahun 2020 barulah saya mengambil PKL atau magang di bidang IoT. Sebenarnya di sini
poin di mana saya sangat mendalami sekali IoT. Jadi tempat saya magang itu ada membuat alat-alat sederhana, ya masih belum dengan skala besar, masih skala kecil, seperti alat-alat smart home, penyiram tanaman otomatis, kunci pintu otomatis, kemudian ada pengawas server. Jadi pengawas server itu seperti untuk memantau kondisi ruangan server seperti itu, dan berbagai macam proyek-proyek kecil IoT lainnya. Jadi seperti itu timeline. Nah, ada pertanyaan bagaimana jika tidak terdapat penjurusan sistem benam atau yang berkaitan dengan IoT pada tempat pendidikan kita. Seperti itu. Bagaimana caranya? Kita bisa, jadi kita kuliah aja seperti biasa, mengikuti mata kuliah yang harus diambil. Nah, kita bisa mendapatkan mentor. Jadi kan kita biasanya butuh mentor ya. Untuk pertama kali kurang ngerti gitu ya. Aduh, harus mulai dari mana? Pertamanya harus ngapain? Nah, itu bisa diambil dari seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan dalam topiknya IoT, seperti itu. Kemudian sekarang kita mulai masuk materinya. Jadi di sini ada apa aja yang harus dipelajari secara dasarnya ya. Pertama ada bahasa pemrograman. Jadi dari banyaknya bahasa pemrograman, saya memilih 3 bahasa pemrograman. Siapa aja? Yang saya pilih pertama C++. Kenapa C++? Jadi seperti yang Bapak Rivaldo sudah jelaskan tadi, ada banyak sekali board-board IoT ya. Board-board IoT itu ada banyak sekali. Pada dasarnya mereka bekerja dengan C++. Jadi dengan menggunakan C++ itu paling banyak bisanya seperti itu. Paling kompatibel menggunakan C++. Seperti itu. Kemudian bahasa pemrograman selanjutnya adalah Python. Kalau Python ini banyak digunakan jika kita menggunakan Raspberry Pi. Tadi misalkan kita ingin memiliki user interface yang baik, seperti itu. Jadi kita bisa pakai Raspberry Pi karena Raspberry Pi sudah memiliki OS-nya dan segala macam, seperti itu. Nah, kalau Raspberry Pi bahasa dasarnya adalah Python, walaupun tidak menutup kemungkinan. Jadi pada misalkan menggunakan Arduino itu bisa pakai bahasa lain seperti tadi MicroPython. Nah, di Raspberry Pi juga bisa pakai C++. Jadi tidak terbatas pada board apa yang digunakan. Tetapi untuk 2 bahasa pemrograman yang pertama untuk IoT, yang saya sarankan adalah C++ dan juga Python. Kemudian ada yang ketiga, yaitu JavaScript. Nah, kalau JavaScript ini, kalau menurut saya sudah sedikit advance ya. Jadi JavaScript ini digunakan untuk Johnny 5. Untuk Johnny 5, jadi bisa digunakan pada Raspberry Pi dan juga pada Arduino, ESP32, dan board-board lainnya, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Tadi yang sudah dibahas, kita perlu mempelajari microcontroller atau mikrokomputer yang akan kita gunakan. Pertama, ini menurut saya yang paling dasar dan paling umum untuk digunakan. Tetapi ingat, kekurangannya adalah Arduino itu tidak memiliki koneksi Wi-Fi. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Rivaldo. Jadi, Arduino ini bisa digunakan untuk kita mencoba atau ngutak-ngatik sensor beserta aktuator. Jadi, pinnya cukup banyak, terdapat pin analog, terdapat pin digital, seperti itu. Walaupun kekurangannya adalah, menurut saya mikroprosesornya masih cukup lambat jika dibandingkan dengan ESP32 atau Not MCU, ESP8266, seperti itu. Tidak bisa multitasking, seperti itu. Kemudian ada Not MCU dan juga ESP32. Nah, perbedaannya pada Arduino, di sini modul Wi-Fi-nya sudah terintegrasi. Jadi, kalau pada Arduino, kita mau gunain Wi-Fi harus pakai modul tambahan. Kalau pada ESP32 atau Not MCU ini, bisa langsung digunakan menggunakan Wi-Fi. Jadi, seperti itu. Banyak sebenarnya perbedaan lainnya, seperti contoh operasi tegangannya. Jadi kalau pada Arduino, pin-pinnya itu beroperasi pada 5 volt. Nah, kalau pada Not MCU dan ESP32 yang saya contohkan di sini, itu tegangan operasinya adalah 3,3 volt. Yang perlu diperhatikan seperti ini. Misalkan ada sebuah sensor atau aktuator yang tegangan operasinya 5 volt, hanya bisa di 5 volt. Jadi tidak toleran dengan 3,3 volt. Itu berarti tidak bisa digunakan pada ESP32 atau Not MCU secara langsung. Bisa digunakan menggunakan adapter, tetapi tidak akan dibahas di sini karena itu adalah lanjutan. Seperti itu. Jadi ini harus disesuaikan
bagaimana kebutuhannya. Jika hanya ingin mencoba sensor, tadi ada sensor suhu misalkan, sensor kelembapan, hanya ingin mencoba sensor-sensor seperti itu bisa menggunakan Arduino. Kemudian yang terakhir adalah Raspberry Pi. Kalau di sini saya sudah sebutnya mikrokomputer, karena di Raspberry Pi ini layaknya sebuah komputer berukuran kecil. Prosesornya sudah cepat, memiliki RAM yang besar, terdapat port HDMI, port USB untuk peripheral, kemudian port LAN, dan terdapat juga pin-pin GPIO, pin digital, yang dapat digunakan untuk sensor dan aktuator. Sedikit catatan di sini ya. Raspberry Pi itu tidak memiliki pin analog. Jadi untuk sensor-sensor analog, seperti saya mempunyai sensor pH misalkan, merupakan